warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara talk show kami yang bertema penerapan tawasud dan ukhuwah. Perkenalkan, saya Alia Rustonanda sebagai pembawa acara dan saya akan memperkenalkan dua narasumber saya. Perkenalkan, nama saya Izzatul Atifah. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulansari. Penerapan tawasud dan ukhuwah. Secara bahasa sendiri, tawasud artinya tengah dan secara istilah adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu keras atau fundamentalis dan tidak terlalu bebas atau liberalisme. Nah, dengan sikap inilah Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat. Nah, saya ingin bertanya kepada narasumber kita yaitu Kak Izzatul. Menurut Anda sendiri, apa itu tawasud? Menurut saya, tawasud sebagai sikap pertengahan, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang menyebut bahwa umat Islam sebagai umat pertengahan. Karena ia akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dan bersaksi atas bahwa para rasul telah menyampaikan risalahnya kepada kaumnya. Nah, jadi tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari tawasud secara bahasa dan istilah dan juga dari narasumber kita sendiri. Nah, kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu macam-macam tawasud. Nah, tawasud sendiri terbagi dalam beberapa bidang. Kita akan membahas bidang yang pertama yaitu dalam bidang akidah. Manifestasi prinsip dan karakter tasawuf ini tampak pada bidang ajaran agama Islam yang dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan sebaik-baiknya. Tawasud dalam bidang akidah mempertimbangkan dan menerapkan beberapa hal. Nah, saya ingin menanyakan kepada narasumber kita lagi yaitu Kak Izzatul. Saya ingin bertanya lagi. Coba jelaskan tawasud dalam bidang akidah yang terbagi dalam beberapa poin. Baik, saya akan menjelaskan ada tiga. Yang pertama, keseimbangan dalam ulasan dan penggunaan dalil akli dan dalil nakli agar tidak mengalahkan salah satunya. Yang kedua, memurnikan akidah dengan cara membersihkan dan meluruskan pengaruh akidah yang sesat. Dan yang ketiga, menjaga keseimbangan berpikir supaya tidak mudah menilai yang tidak-tidak. Nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber kita, Kak Izzatul. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tawasud dalam bidang syariat. Nah, tawasud dalam bidang syariat diterapkan dengan mempertimbangkan dan menerapkan beberapa hal. Coba Kak Ulan menjelaskan apa saja sih yang ada di tawasud dalam bidang syariat tersebut, poin-poinnya. Tawasud dalam bidang syariat diterapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dengan cara yang benar menurut ahlinya. Kedua, akal dapat digunakan ketika terjadi masalah dan tidak ditemukan dalil yang jelas. Ketiga, menerima setiap perbedaan pendapat dalam menilai suatu masalah. Keempat, selalu mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam mengamalkan syariat di tengah-tengah lapisan masyarakat yang campuran. Nah, selain dalam bidang akidah, syariat, ada juga tawasud dalam bidang ibadah. Nah, Kak Ulan mungkin bisa menjelaskan pengertian tawasud dalam bidang ibadah. Baik, tawasud dalam bidang ibadah sebagai usaha untuk mempermudah dalam menjalankan kewajiban dan hukum sehingga ringan dalam praktiknya. Nah, bintang tamu kita yang ada di rumah yaitu Kak Marwa ingin menambahkan sedikit penjelasan dalam bidang ibadah, melanjutkan apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, Kak Ulan. Silahkan Marwa. Terima kasih kepada pembawa acara dan mohon maaf saya tidak dapat hadir di studio. Saya akan menambahkan jawaban dari narasumber Ulan. Islam adalah agama yang mudah, tidak memperbebani umatnya dalam beribadah, contohnya sholat. Jika sholat tidak dapat dilakukan dengan berdiri, maka bisa dilakukan dengan duduk. Jika juga tidak dapat dilakukan dengan duduk, bisa dilakukan dengan berbaring. Jika tidak dapat dilakukan dengan berbaring, bisa dilakukan dengan isyarat tubuh. Sungguh indah Islam, tidak memperbebani umatnya dalam beribadah, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Nah, kita akan menjelaskan bidang yang terakhir yaitu
tawasud dalam bidang akhlak. Baik, Kak Ulan mungkin bisa menjelaskan. Tawasud dalam bidang akhlak selalu berpegang teguh dalam beberapa hal penting. Pertama, mengajarkan paham dengan menggunakan cara-cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kedua, tidak merasa diri lebih baik dan lebih sempurna dibandingkan orang lain. Ketiga, bersikap sopan santun dan rendah hati. Keempat, selalu berusaha mewujudkan rasa aman. Kelima, tidak mudah goyah dan termakan isu-isu yang menyesatkan. Keenam, tidak terlalu berlebihan dalam menilai sesuatu. Nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber kita Kak Ulan dan juga bintang tamu kita Kak Marwah tentang macam-macam tasawuf dalam berbagai bidang, dalam bidang akidah, dalam bidang syariat, dalam bidang ibadah, dan juga dalam bidang akhlak. Nah, selanjutnya kita akan berada di materi yang terakhir, yaitu nilai positif tawasud. Nah, mungkin dari yang penonton perhatikan tadi bisa mengambil kesimpulan berdasarkan penjelasan yang kami sudah jelaskan tadi, yang dijelaskan narasumber dan juga bintang tamu, apa nilai positif dari tawasud ini. Mungkin penonton ada yang bisa memberikan penjelasan, silakan angkat tangan dan perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Saputra. Baik, saya akan memberikan pendapat saya. Adapun nilai positif sikap tawasud yang harus terus dikembangkan antara lain. Pertama, menumbuhkan kesadaran untuk menjalankan ibadah sebagaimana ketentuan yang ditetapkan. Kedua, meningkatkan pemahaman seseorang dalam memaknai ibadah untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Ketiga, memberikan alternatif solusi dengan merumuskan prinsip-prinsip kehidupan yang selaras, seimbang dan harmonis sesuai teladan Rasulullah. Keempat, memberikan inspirasi dan spirit kehidupan sukses, bahagia dan mulia. Kelima, membingkai perilaku dan karakter yang seimbang dalam menjalani hidup. Nah, jadi materi penerapan tawasud sudah selesai dan kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu penerapan ukhuwah. Nah, secara bahasa sendiri, ukhuwah atau brotherhood berasal dari bahasa Arab, yaitu ahun ikhwatun, yang diartikan sebagai persaudaraan. Ukhuwah dalam konteks bahasa Indonesia memiliki arti sempit sebagai saudara kandung, atau dalam arti yang luas, ukhuwah diartikan sebagai hubungan persaudaraan antar sesama manusia, ataupun dalam hubungan kekerabatan yang saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain. Nah, ukhuwah adalah kata yang sering didengar tentunya. Mungkin penonton ada yang tahu penjelasan ukhuwah sendiri. Kalau ada yang tahu, boleh mengangkat tangan, memberikan pendapatnya, dan juga menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Alim. Saya akan menjelaskan pengertian ukhuwah secara istilah. Secara istilah, ukhuwah diartikan sebagai suatu sikap yang mencerminkan rasa persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas yang dilakukan seseorang terhadap orang lain atau suatu kelompok pada kelompok lain dalam interaksi sosial untuk menciptakan kebersamaan dan keharmonisan hubungan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang pengertian ukhuwah secara bahasa dan secara istilah. Terima kasih juga kepada penonton yang sudah menambahkan pengertian tentang ukhuwah tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam ukhuwah. Ukhuwah sendiri terdiri dari 4 macam, yaitu ukhuwah keagamaan, ukhuwah kebangsaan, ukhuwah fil al-wataniyah, wa an-nasab, dan ukhuwah insaniyah. Nah, saya ingin bertanya kepada narasumber Kak Izzatul dan Kak Ulan, mungkin bisa menjelaskan tentang keempat ukhuwah ini. Baik, saya akan menjelaskan 2 ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah keagamaan. Ukhuwah macam ini tumbuh dan berkembang karena persamaan keimanan atau keagamaan. Yang kedua,
ukhuwah kebangsaan. Ukhuwah ini tumbuh dan berkembang atas dasar nasionalisme. Mungkin Kak Ulan ingin menambahkan tentang dua ukhuwah terakhir, yaitu fi al-wataniyah wa al-nasab dan ukhuwah insaniyah. Baik. Yang ketiga ialah ukhuwah fi al-wataniyah wa an-nasab. Maksudnya adalah ukhuwah saudara dalam seketurunan dan kebangsaan. Model ukhuwah ini lebih sempit dari bentuk sebelumnya karena lingkup persaudaraannya hanya meliputi persaudaraan sebangsa dan setanah air. Yang keempat ialah ukhuwah insaniyah. Maksudnya adalah persaudaraan sesama umat manusia. Dalam ajaran Islam, kita mengenalnya dengan istilah ukhuwah basyariyah, yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Nah, terima kasih untuk para narasumber, Kak Iza dan Kak Ulan yang telah menjelaskan macam-macam ukhuwah. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke materi yang ketiga, yaitu pendekatan ukhuwah. Kebetulan bintang tamu yang ada di rumah ingin menjelaskan nilai-nilai positif ukhuwah dan beberapa poin-poin lainnya. Silahkan kepada Kak Marwah untuk menjelaskan. Agar ukhuwah Islam dapat berdiri tegak ada 4 penyangga, yaitu 1. Ta'aruf, saling kenal mengenal. Tafahum, saling memahami kelebihan dan kekurangan. Ta'awum, saling tolong menolong. Takaful, saling memberikan jaminan agar muncul rasa aman. Nah, itulah tadi penjelasan dari bintang tamu kita, Kak Marwah, tentang penegakan ukhuwah. Nah, kita sampai di materi terakhir dalam penerapan ukhuwah, yaitu nilai positif ukhuwah. Nah, seperti pada materi sebelumnya yang di Tawasud, mungkin penonton bisa memberikan kesimpulan apa nilai positif dari ukhuwah berdasarkan dengan penjelasan yang sudah kami jelaskan tadi. Jika ada yang ingin bertanya, boleh mengangkat tangan, atau yang sudah bertanya tadi, boleh kembali memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Alim akan menambahkan pendapat saya lagi. Kehidupan modern sering menjadikan manusia terisolasi dengan manusia lain. Hal ini disebabkan lemahnya persaudaraan dalam Islam, bukan saja mencirikan kualitas ketaatan seseorang terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya, tetapi sekaligus perekat sosial untuk memperkukuh kebersamaan. Nilai positif ukhuwah dapat kita lihat dari ada atau tidaknya sikap saling memahami dalam interaksi sosial dan komunikasi. Terima kasih untuk penonton yang mau menambahkan pendapatnya tentang nilai positif ukhuwah. Nah, itulah tadi semua materi tentang penerapan tawasud dan juga penerapan ukhuwah dalam Islam. Nah, kita telah sampai di penghujung acara. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Kak Izzatul dan Kak Ulan, juga bintang tamu yang ada di rumah, yaitu Kak Marwah, dan penonton kita yang tadi. Sekian rangkaian acara talk show kali ini. Saya Alia Restuananda sebagai pembawa acara pamit undur diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.